ketika jantung-jantung ataupun hati karena menahan kesal tersekat di kerongkongan. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada teman dekat, tak ada pemberi syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ayat ke-18, Surah Ghafir, Surah ke-40. Wa anzirhum yaumal azifati idil qulubu ladal hana jiri kazimin. Peringatkanlah mereka tentang hari yang semakin dekat ketika jantung-jantung ataupun hati karena menahan kesal tersekat di kerongkongan. Maridzalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada teman dekat, tak ada pemberi syafaat yang akan dapat dipatuhi. Ayat ke-19. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui, yaitu permainan ataupun tipu muslihat mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Ayat ke-20. Wallahu yaqdi bil haqq. Dan Allah akan memberi keputusan dengan benar. Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bisyai'. Dan mereka-mereka yang menyeru kepada selain daripada Dia, selain kepada Allah, maka tidak akan memberi sesuatu keputusan. Innallaha huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Di dalam 3 ayat yang kita baca pada pagi hari ini, saya ingin sekali dalam kita bersama-sama menelusuri atas apa yang digambarkan oleh para ulama kita. Yang ketika kita menjadikan salah satu referensi di dalam kita memahami ayat ini adalah tafsir Abdullah Yusuf Ali. Maka di dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali, ketika kita membaca pada ayat ke-18 tadi, wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hana jiri kadhimin. Bahwa penggambaran yang sungguh luar biasa yang Allah gambarkan di dalam ayat ini, yaitu ketika hati mencapai kerongkongan, yang untuk menggambarkan bahwa betapa tercekatnya situasi dan kondisi yang dihadapi pada saat itu. Maka Abdullah Yusuf Ali menyampaikan keterangannya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau dan kemudahan bagi kita untuk memahami apa yang diwariskan dalam penjelasannya ini. Ketika di dalam ayat ini digambarkan al-qulub, yaitu menggambarkan hati-hati. Ya, jamak daripada hati itu adalah al-qulub. Jantung-jantung ataupun hati-hati karena menahan rasa kesal tersekat di kerongkongan. Sebuah ungkapan yang mengandung arti bahwa mereka selama hidup akan tercekat oleh ketakutan. Tetapi arti yang lebih halus tampak dari uraian selanjutnya. Jantung atau yang juga diartikan dan dikatakan hati atau al-qalb atau dada ialah pusat rasa kasih, emosi, dan segala macam perasaan seperti takut, sakit, kecewa, dan sebagainya. Semua ini seperti memang demikian adanya, akan meluap naik sampai ke kerongkongan dan menyekat ataupun mencekiknya. Kerongkongan adalah sarana untuk suara. Suara mereka akan tercekat, akan tersekat, dan mereka tidak akan dapat berkata apa-apa. Kerongkongan ialah saluran makanan yang masuk ke dalam perut dan mengatur kerja hidup kita yang sehat. Mencekik ataupun menyekat berarti kerja yang sehat itu akan terhenti dan yang ada hanyalah kesengsaraan. Nah, inilah Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah dari tafsir Abdullah Yusuf Ali ketika ia menggambarkan makna daripada idzil qulubu ladal hana jiri kazimin.
bahwa sebetulnya ini lebih kepada ungkapan bahwa bagaimana sesungguhnya bukan hati itu secara fisik mencapai kerongkongan, tetapi bahwa tidak mampu lagi berkata-kata terhadap apa yang dihadapi. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sama-sama kita bisa melihat pula ketika beliau menggambarkan bahwa bagi orang yang zalim itu tidak akan ada teman yang dekat. Malil zalimina min hamim. Di dalam ayat ini beliau menyampaikan dalam perlakuan tanggung jawab pribadi, simpati apa atau syafaat apa yang akan diperoleh oleh orang yang zalim. Apakah agaknya Hamim ini ada hubungannya dengan huruf singkatan Hamim yang ada di dalam surah ini? Nah, maka tentunya hanyalah Allah yang maha mengetahuinya. Dan kemudian terakhir yang kita dapati, yang ketika kita mereferensikan apa yang beliau tulis untuk menambahkan pemahaman kita semuanya. Bahwa di dalam ayat ke-20 pada pagi hari ini, kita mendapatkan penggambarannya, yaitu wallahu yaqdi bil haqqi walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bisyai'in nahu innallaha huwas samiul basir. Abdullah Yusuf Ali menggambarkan, manusia mungkin tertipu oleh permainan yang dapat memperdaya mata, tetapi ilmu Allah yang sempurna mengetahui segala rahasia itu. Tipu muslihat mata dapat bermacam-macam, yang dapat diartikan di antaranya, seperti halnya dalam permainan sulap. Orang dapat melakukan dengan permainan sulap itu sehingga menipu mata orang yang melihatnya. Dan kemudian dapat juga diartikan mungkin bahwa dalam hal ini mungkin itu mata si penipu sendiri yang menyulap. Sebab sebagai contoh ia memperlihatkan cinta jika yang dimaksudkan benci. Atau ketiga, mungkin bahwa mata orang yang melihat menyulapnya. Dan hal ini ia melihat hal-hal yang tak seharusnya ia lihat. Dan dengan demikian dosa itu ada pada mata. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, inilah yang kita dapati dari apa yang beliau sampaikan. Nah, kita melanjutkannya sebagaimana biasanya Bapak dan Ibu ketika kita meyakini benar bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang Allah sajikan untuk kita semuanya yang kita dapati setiap hari ataupun setiap saat di dalam setiap ayat yang kita baca, Allah telah memberikan kesempurnaan di dalamnya. Bahwa di dalam setiap huruf kata dan ayat yang kita dapati, Allah sampaikan pesan mendalam bagi kita semuanya.